Halo semua, selamat datang di Suara. Bagi kamu yang berkecimpung di dunia asuransi, entah kamu agen, staf keuangan, pemilik usaha asuransi, atau bahkan nasabah, kita bakal kasih banyak insight penting soal perpajakan di dunia asuransi yang mungkin kamu belum tahu. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke pajaknya, yuk kita lihat dulu industri asuransi di Indonesia. Tahukah kamu, jumlah premi bruto industri asuransi jiwa dan umum di Indonesia tembus ratusan triliun rupiah tiap tahunnya. Jumlah agen aktif juga luar biasa banyaknya, bahkan persaingannya makin ketat karena banyak yang go digital. Artinya, bisnis ini makin kompleks, makin besar, makin diperhatikan sama otoritas pajak. Makanya, paham pajak itu bukan cuma urusan bagian keuangan, tapi penting buat semua yang terlibat. Karena sekali salah ngitung atau salah lapor, yang lumayan bikin keringat dingin. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas bareng-bareng dari A sampai Z soal pajak di dunia asuransi. Kalau dengar kata asuransi, orang biasanya langsung mikir soal proteksi, premi, dan klaim. Gimana ceritanya asuransi ini bisa nyambung ke pajak? Jadi gini, dalam dunia perpajakan, asuransi itu punya posisi unik. Nggak semua jasanya kena PPN, dan pengelolaan keuangannya juga berbeda dari bisnis lain. Misalnya, penghasilan perusahaan asuransi itu bukan cuma dari premi, tapi juga dari investasi. Nah, ini nanti pengaruh ke pajaknya. Terus, klaim yang dibayar ke nasabah itu bisa jadi biaya, tapi nggak segampang itu, ada syarat-syaratnya. Belum lagi soal komisi ke agen, potong pajaknya kayak gimana. Jadi, disinilah kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Perusahaan asuransi itu dapat penghasilan dari dua sumber utama, premi dan hasil investasi. Nah, premi yang diterima itu masuk ke penghasilan, tapi perusahaan juga punya kewajiban bayar klaim ke nasabah. Sekilas kelihatan simple, terima premi, bayar klaim, sisanya kena pajak. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena ada yang namanya cadangan teknis. Cadangan ini semacam uang yang disisihkan buat bayar klaim di masa depan. Dalam pajak, cadangan ini bisa diakui sebagai pengurang, tapi harus sesuai ketentuan. Jadi, nggak bisa seenaknya ngaku-ngakuin rugi. Dan jangan lupa, ada juga pendapatan dari investasi seperti deposito, obligasi, dan saham. Semua itu juga kena pajak, tergantung jenisnya. Kalau deposito, kena PPh final. Kalau obligasi, ada pemotongan, dan ini harus dicatat benar supaya nggak jadi temuan pas pemeriksaan pajak. Nah, sekarang kita bahas yang sering bikin bingung. Agen asuransi. Ini termasuk kamu yang freelance, part-time, atau full-time, tapi statusnya bukan karyawan. Kalau kamu agen, setiap komisi yang kamu terima itu objek pajak. Nah, jenis pajaknya tergantung status kamu. Kalau kamu dianggap bukan karyawan, berarti kena PPh 21 bukan final. Biasanya perusahaan asuransi akan potong langsung sekitar 5% atau lebih tergantung penghasilan kamu. Tapi kalau kamu termasuk UMKM dan punya omset di bawah 500 juta setahun, bisa juga pilih pakai tarif final 0,5% sesuai PP 55 tahun 2022. Tapi ini harus kamu lapor dan setor sendiri ya. Jadi penting banget tahu kamu termasuk kategori apa. Yang sering kejadian, banyak agen nggak ngerti mereka udah kena potong pajak atau belum, dan bingung pas bikin SPT. Nah, pastikan kamu minta bukti potong dari kantor asuransi tiap bulan atau tiap akhir tahun. Ini bagian yang tricky, PPN di asuransi. Banyak yang bilang jasa asuransi itu bebas PPN. Betul, tapi nggak semuanya. Contohnya, jasa utama kayak polis asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, itu memang dikecualikan dari PPN. Tapi, jasa-jasa penunjangnya tetap kena. Misalnya, layanan konsultasi aktuaria, jasa IT, dan jasa manajemen risiko. Kalau perusahaan asuransi pakai jasa itu, maka vendor wajib pungut PPN. Dan karena asuransi itu bukan PKP atas jasanya, maka PPN masukan nggak bisa dikreditkan. Artinya, jadi beban biaya. Jadi, penting banget bagi perusahaan untuk klasifikasi jasa dengan benar. Reasuransi ini semacam asuransinya perusahaan asuransi. Nah, kalau transaksi ini dilakukan dengan perusahaan luar negeri, karena pembayaran ke luar negeri biasanya kena PPh pasal 26. Misalnya, premi reasuransi dibayarkan perusahaan di Swiss. Itu kena pajak 20% kecuali ada tax treaty. Belum lagi kalau kita pakai jasa dari luar negeri, seperti konsultan aktuaria dari Singapura, itu termasuk impor jasa dan kena PPN. Banyak perusahaan yang nggak aware, mikir karena nggak ada faktur pajaknya, berarti aman. Padahal tetap wajib setor sendiri. Sekarang kita bahas hal-hal kecil tapi sering jadi masalah.
Misalnya bea materai. Setiap polis, perjanjian, dan klaim yang nilainya besar biasanya kena bea materai. Kalau lupa ditempel atau tidak dibayar, bisa jadi temuan. Lalu, pajak atas hadiah ke agen, misalnya trip ke luar negeri karena performa bagus, itu bukan cuma biaya promosi, tapi bisa kena PPh 21 juga loh. Terus, kalau sewa kantor, jasa IT, konsultan, jangan lupa potong PPh 23. Kadang karena sibuk, bagian pajak nggak sempat cek invoice, ternyata kena pas pemeriksaan. Bisnis asuransi itu salah satu yang diawasi ketat oleh DJP. Kenapa? Karena kompleks dan banyak peluang koreksi. Yang paling sering dikoreksi, pencatatan cadangan teknis yang terlalu tinggi, klaim fiktif, komisi agen nggak dilaporkan, atau salah pengakuan biaya. Solusinya, selalu review laporan keuangan dari sisi pajak, minimal setahun 2 kali, lalu pastikan tim keuangan kamu paham jenis pajak yang harus dipotong dan dilaporkan. Kalau perlu, minta pendampingan dari konsultan atau review pajak sebelum tutup tahun. Ini jauh lebih murah daripada kena sanksi miliaran. Nah, itu dia kupasan lengkap kita soal pajak di dunia asuransi. Harapannya video ini bisa bikin kamu lebih paham, lebih siap, dan pastinya lebih tenang dalam urusan pajak. Terima kasih sudah menyimak, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk info menarik lainnya soal bisnis dan perpajakan. See you in the next video. Bye!